belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6 ya. Sebelum belajar, seperti biasa, pembiasaan terlebih dahulu. Kita akan membacakan Al-Quran dulu, Quran Surat Al-Insyirah yang akan dipimpin oleh Ketua Murid. Kepada Rasya dipersilahkan. Ayo Rasya. Marilah teman-teman kita semua membacakan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Rasya. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, diawali dengan membaca Al-Quran di pagi hari ini, segala niat kita untuk belajar menjadikan ladang ibadah ya bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Ya, coba di sini siapa teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah berarti kelas 6 ini semuanya hadir. Berarti semuanya sehat ya, dan semoga senantiasa sehat walafiat ya. Jadi bisa belajar terus karena kelas 6 ini sudah waktunya nanti banyak belajar untuk persiapan ujian. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materi bab 7 tentang indahnya ketetapan Allah ya. Apa materinya? Indahnya ketetapan Allah. Ya, nah, apa itu ketetapan Allah? Nah, kita akan lanjutkan ya. Nah, sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi setelah nanti kalian belajar bersama, Ibu sampaikan materinya. Nah, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti iman pada kodo dan kodar. Kemudian menjelaskan jenis kodo dan kodar dengan contohnya, ya. Nah, yang ketiga menjelaskan hikmah iman kepada kodo dan kodar. Yang keempat menumbuhkan sikap rendah hati, sabar dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap kodo dan kodar. Ya. Nah, ini ada tampilan. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodo dan kodar? Nah, ini Ibu kembali lagi ya mengulas pelajaran waktu di kelas 5. Coba, ada yang tahu apa itu iman? Citra, apa iman? Percaya. Betul ya. Iman itu artinya percaya. Nah, kita sebagai umat muslim harus ya beriman kepada kodo dan kodar. Karena kodo dan kodar ini adalah bagian dari rukun iman. Ya, coba kalian masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. Allah. Yang ketiga, Iman pada kitabnya Allah. kepada kitabnya Allah. Yang keempat, Iman kepada malaikatnya kepada Rasul Allah. Yang kelima, Iman pada pada hari hari
akhir. Yang keenam, iman kepada Qada dan qadar. Nah, ini ya. Jadi iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang Enam. ya. Nah, kemudian apa itu qada dan qadar? Kita lanjutkan. Nah, qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, jadi ada menurut bahasa ya. Jadi qada itu secara bahasa, kemudian ada menurut istilah. Qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya setiap zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Ya, zaman ajali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Jadi kalian sebelum lahir ke dunia ya, bahkan sebelum ayah ibu kalian ada, itu sudah ada ketetapannya. Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi ada ketentuannya. Apakah nanti kalian akan lahir sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Lahir dari ayahnya siapa, ibunya siapa, itu yang disebut dengan qada. Jadi sekali lagi, qada itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman apa? Azali. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan qada? Nah, qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan dan ukuran ya. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Nah, kalian suka dengan istilah takdir? Ya. Nah, ini qadar ini adalah perwujudannya dari qada. Ya, perwujudan dari qada. Jadi, kalau tadi sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz qadanya bahwa Alifah itu akan terlahir perempuan, maka ketika Alifah terlahir itu adalah kadarnya, takdirnya bahwa Alifah terlahir sebagai perempuan. Ya. Nah, kemudian nanti setelah terlahir ada takdir lain. Nanti ada dua macam takdir. Kalian akan mengetahui ada takdir yang bisa diubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Ya. Nah, sekarang kita bisa membedakan ya apa itu qada dan apa itu qadar, dan juga bagaimana hubungan antara qada dan qadar. Ya. Di sini qada itu tadi apa? Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Contohnya di sini, sebelum kita dilahirkan Allah telah menetapkan batasan umur kita, ya. Jadi berapa tahun nanti kita hidup, ya. Kemudian jenis kelamin jangan diubah, ya. Kalian suka lihat ada yang diubah jenis kelamin, ada yang operasi, nah jangan, itu karena sudah kodoknya ya, sudah ketentuan dari Allah ya. Jadi yang tadinya gagah jadi gitu ya, nah jangan gitu ya. Nah, kemudian nasib dan lain sebagainya. Namun kita dimintakan oleh Allah untuk berusaha atau berikhtiar. Nah, itulah kenapa Allah tidak mengatakan, tidak memberitahukan kepada manusia. Jadi bohong kalau ada peramal yang mengatakan, kamu umurnya hanya 5 tahun, bohong ya. Jadi jangan mempercayai itu karena hanya Allah yang tahu kodoknya ya. Hanya Allah yang menetapkan. Jadi kita tidak pernah tahu. Qadar apa? Merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Contohnya seperti kematian ya, jenis kelamin. Jadi misalnya ini kematian seseorang dari anggota keluarga kita itu tiba-tiba ya, misalnya sudah berusaha orang itu berjalan di trotoar di tempat kerja, waktunya sudah Allah tetapkan umurnya sampai itu, maka mungkin ada mobil yang remblong ya, padahal sudah betul ya. Nah itu. Nah, maka di sini nanti kita akan tahu hikmahnya kenapa Allah menyembunyikan, tidak memberitahu kepada manusia, kepada siapapun, nabi sekalipun tidak tahu kapan beliau akan meninggal. Ya, jadi kalau misalnya tahu, nanti akan bersiap-siap. Dan saya mau mati besok, mau sholat. Nah, misalnya karena saya mah matinya masih lama,
Jadi disuruh sholat sama mama nggak mau. Nah, gitu ya, supaya itu kenapa Allah menyembunyikan dari ini. Nah, sekarang ada jenis-jenis takbir. Yang pertama takbir mubrom. Takbir mubrom itu berarti tetap pasti dan tidak bisa diubah. Ya, nah ini contohnya seperti umur, ya. Di sini ada dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya. Nah, kemudian ada takbir yang kedua, yaitu takbir mu'alaq. Mu'alaq itu berasal dari bahasa Arab, yakni kata mu'alaqun yang berarti tergantung. Nah, takbir mu'alaq ini merupakan ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya. Nah, jadi kalau takbir mubromah tadi seperti ajal, ya, nah itu tidak bisa diubah. Jadi walaupun misalnya putus asa, ya, jangan, itu tidak boleh. Ingin misalnya ada orang yang mau mati sekarang aja gitu ya, tidak bisa ya. Terjun dari atap misalnya yang ketinggiannya berapa meter, ternyata jatuhnya tidak meninggal karena memang Allah sudah mentakdirkan bahwa bukan hari itu kematiannya. Paling remuk kakinya, nauzubillah balik, makanya tidak boleh ya berputus asa. Nah, ini takbir mubrom dan takbir mu'alaq. Coba contoh lain. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Contoh dari takbir yang tidak bisa diubah. Siapa yang bisa? Iya. Boleh Rasya, apa saja yang tidak bisa diubah, Rasya? Iya. Terus? Jenis kelamin, betul ya. Jadi kalaupun ada yang dirubah di operasi nggak akan berubahnya. So, terus? Hari kiamat, betul ya. Iya, hari kiamat sudah Allah tentukan kapan akan terjadinya. Nah, ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Coba, apa lagi? Jodoh. Nah, kelas genep jodoh. Tolak bobogosan. Jodoh ayah dan ibu kita, ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengubahnya, ya, tidak bisa mengubahnya kecuali Allah sendiri yang mengubahnya, ya. Nah, itu takdir mubrom. Apa takdir mubrom teh? Takdir yang tidak bisa diubah. Sekarang takdir mu'alaq. Coba siapa yang bisa? Contoh. Ya, Hanka. 1. Kesehatan. Kesehatan. Betul ya. Jadi kalau kesehatan itu, ya, kalau misalnya kita sakit ke dokter itu berupaya jadi bisa diobati, tapi dengan kehendak Allah. Yang kedua apa? Kepandaian. Kepandaian. Misalnya di sini yang ranking 1 siapa? Siapa yang ranking 1? Rasya. Nah, Hamzah misalnya mau ini ranking 1, belajar yang rajin, ya. Yang lain juga belajar biar bisa menempati tempatnya Rasya jadi ranking 1. Nah, itu adalah takdir yang bisa diubah atau takdir mu'alaq. Apalagi Hamzah? Kekayaan.
Kekayaan. Kekayaan bisa diubah? Bisa. Ya, bisa dengan ikhtiar. Sok ayeuna nu cicing wae cicing, berdoa henteu, ikhtiar henteu, cicing. Memang betul Allah yang akan memberikan rezeki ya. Tapi bagaimana kita berupaya? Jadi kalian juga harus semangat berusaha, belajar yang rajin ya, biar nanti bisa menjadi yang terbaik ya. Nah, kemudian sikap terhadap takdir Allah. ya, sikap terhadap takdir Allah. Ini bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah? Ya, yang pertama ada ikhtiar. Ada apa? Ikhtiar. Iya. Kemudian ikhtiar itu apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian ada doa. Doa ini juga utama, apalagi doa orang tua ya. Doa ibu. Doa ibu, doa orang tua ini kalian harus minta doa terhadap orang tua kalau mau belajar, mau ke sekolah. Ya Gibran ya. Gibran suka minta doa sama orang tua. Sebelum berangkat bagaimana sikap kita? Cium tangan dulu ya, kemudian minta mah doakeun Gibran cing soleh, mah doakeun Ajwan mau belajar semoga berhasil ya. Nah gitu. Kemudian kalau kita sudah berdoa, sudah berusaha, doa ya Allah, yang lebih hiji berusaha belajar yang sungguh-sungguh. Ternyata ketentuannya kita kan tidak tahu ya kodenya. Sudah Allah tentukan, tetap yang lebih satunya misalnya rahasia, jangan kecewa. Kita bertawakal kepada Allah. Tawakal ya, menyadari bahwa segala keputusan itu ditentukan oleh Allah. ya. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Sabar merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Jadi namun atas berdoa, atas berikhtiar, kita sudah tawakal berserah diri, maka yang terakhir adalah sabar. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada takdir. Banyak sebetulnya yang bisa beriman. Yang diantaranya menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di dalam